Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Hening Wardani dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang fungsi agama bagi kehidupan, akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan, serta larangan meminum minuman keras atau miras. Selanjutnya mengenai keluarga sejahtera, kematian, dan kelahiran. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi agama bagi kehidupan. Fungsi agama bagi kehidupan. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum, serta petunjuk perilaku manusia yang didasari pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Adapun fungsi agama bagi kehidupan umat manusia, yaitu terdapat dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Al-akhlak al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." QS Al-A'raf 56. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dalam kenikmatan dunia." QS Al-Kasroh 77. Selanjutnya yaitu akhlak terpuji dengan tidak meminum miras. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran jauh-jauh hari sudah mengingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum haram, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." QS Al-Maidah 90. Dalil tentang larangan minuman haram juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43 berikut ini. Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." QS An-Nisa ayat 43. Itulah hadis dan ayat yang menjelaskan tentang larangan meminum haram atau miras. Akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan, seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadis, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maksud dari hadis di atas adalah badan yang kuat dan sehat juga diperlukan untuk beribadah dan melakukan ketaatan, sehingga kita meniatkan membuat badan sehat adalah agar bisa melakukan ibadah, ketaatan, dan berbagai kebaikan. Selanjutnya yaitu tentang hadis keluarga sejahtera. Dalam QS Ar-Rum ayat 21, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ia diciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan." Hal ini ditegaskan dalam QS Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Yang selanjutnya yaitu kematian dan kelahiran.
Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Ali Imran 185. Maka apabila telah tiba ajal mereka, waktu yang telah ditentukan, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat mendahulukannya. An-Nahl ayat 61. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutusan kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258, Tirmizi, Nasa, Ahmad. Selanjutnya yaitu hadis kelahiran. Hadis yang dihafal sebagian orang sebagai ucapan selamat atas kelahiran, yaitu yang artinya semoga Allah memberi berkah dengan anak yang dianugerahi atasmu dan engkau kepada Zat yang Maha Memberi. Semoga engkau diberi rezeki berupa kebaikan darinya. Semoga ia sampai pada masa kuatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakini ketika ada manusia yang lahir, setan mencubit tubuh dengan dua jarinya, kecuali Isa putra Maryam yang setan coba cubit tapi gagal, karena ia malah menyentuh plasenta. Hadis Bukhari. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai beberapa hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.